Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hebat? Insya Allah semuanya baik ya. Alhamdulillah. Kita harus selalu jaga kesehatan ya anak-anak hebat. Nah, bertemu lagi dengan Ustia. Jika sudah bertemu dengan Ustia, berarti kita akan belajar tematik PPKN. Baiklah, Solihah, sebelum belajar tematik, silahkan dipersiapkan yang pertama alat tulisnya, buku tulisnya. Dan jika sudah semuanya disediakan, mari kita baca basmalah bersama-sama ya, supaya belajar kita hari ini diperlancar oleh Allah. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, mari kita simak penjelasan dari Ustia. Oke, Solihah, kita akan belajar PPKN tema 7, yaitu aturan merawat hewan dan tumbuhan. Wah, kira-kira apa ya aturan merawat hewan dan tumbuhan? Oke, yang pertama, Ustia mau tanya dulu nih. Apa saja aturan merawat hewan dan tumbuhan itu yang kalian ketahui? Apa saja sih? Oke. Nah, di sini Ustia punya cerita Solihah. Coba kalian dengarkan ya. Kalian bisa menyimaknya di tema 7 ya Solihah, karena kita masih masuk di tema 7. Hewan merupakan benda hidup. Benda hidup disebut juga makhluk hidup. Ada banyak jenis hewan di sekitar kita. Ada hewan peliharaan dan ada hewan liar. Tempat tinggalnya berbeda-beda, ukurannya berbeda-beda, cara bergeraknya pun berbeda-beda. Hewan termasuk makhluk hidup dan ciptaan Tuhan. Hewan peliharaan harus dirawat dan disayangi. Nah, dari cerita tersebut kita bisa tahu bahwa hewan itu mempunyai tempat tinggal masing-masing, mempunyai ukurannya berbeda-beda, terus mempunyai cara bergerak yang berbeda-beda. Misalnya kucing dan ikan. Kalau kucing itu bergeraknya dengan kakinya. Nah, kalau ikan bergerak dengan berenang. Seperti itu ya Solihah. Jadi hewan termasuk makhluk hidup. Makhluk hidup, makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, apa sih aturan-aturan merawat hewan itu? Yang pertama adalah memberi makan hewan peliharaan secukupnya. Nah, kita harus memberi makan hewan peliharaan kita. Jangan sampai kita terlupa tidak memberi makan hewan peliharaan kita. Nanti hewan peliharaan kita lapar ya. Kalau kalian gak makan kan juga kalian lapar. Jadi kita harus memberi makan hewan peliharaan kita. Misalnya kita memberi jadwal hewan peliharaan kita. Oh, makannya pagi, siang, dan sore. Nah, seperti itu. Jadi kalian harus memberi makannya sesuai dengan jadwalnya. Yang kedua, membersihkan kandang hewan jika sudah kotor. Nah, supaya hewan tetap bersih, kita membersihkan kandang hewan tersebut. Yang ketiga, menyediakan kandang yang nyaman dan bersih. Yang keempat, memberikannya perhatian seperti mengajaknya bermain. Oke, Solihah, di sini Ustia punya gambar kebun binatang. Nah, di sini ada ceritanya Solihah. Pergi ke kebun binatang. Oke, kita simak bersama ya. Hari Minggu, Siti dan keluarga pergi ke kebun binatang. Siti melihat banyak hewan di sana. Ada gajah, rusa, jerapah, dan harimau. Siti ingin memberi makan pada hewan tersebut, tetapi petugas kebun binatang tidak mengizinkannya. Hewan memiliki jadwal makan tertentu. Makanan hewan pun tidak sembarangan. Siti ingin sekali menyentuh tubuh monyet. Nah, di sini Solihah kita bisa lihat
Dari Siti ingin memberi makan pada hewan sampai dengan makanan hewan pun tidak sembarangan. Nah, ini adalah salah satu aturan di kebun binatang. Jika kita ke kebun binatang, kita tidak boleh sembarangan menyentuh atau memberi makan hewan ya. Karena biasanya setiap hewan mempunyai makanan berbeda-beda dan jadwal makan yang berbeda-beda solih-solihah. Oke, lanjut ya. Nah, di sini ada Udin dan ibunya sedang merawat tanaman atau menyiram tanaman. Udin sedang membantu ibu merawat tanaman. Setiap sore Udin bertugas menyiram tanaman. Udin melaksanakan tugasnya dengan senang. Udin merawat tanaman dengan baik. Udin menyayangi tanamannya. Tanaman di halaman rumah Udin tumbuh subur. Tanaman tersebut berbunga warna-warni. Halaman rumah Udin terlihat lebih indah. Nah, Udin dan ibu merawat tanamannya dengan sungguh-sungguh dan menghasilkan bunga yang warna-warni. Baik, solih-solihah. Nah, apakah kalian punya tanaman di rumah atau di sekitar rumah punya tanaman atau mamah kalian sedang menanam tanaman atau mempunyai tanaman hias? Bagaimana cara merawatnya? Apakah kalian juga ikut merawatnya? Oke. Aturan merawat tanaman. Nah, yang pertama itu adalah menyiram tanaman setiap hari. Yang kedua, memberi pupuk pada tanaman. Tapi kita tidak boleh sering-sering memberi pupuk ya pada tanaman. Karena kalau kita sering-sering memberi pupuk pada tanaman, nanti tanamannya akan menjadi mati, bukannya menjadi subur tapi malah menjadi mati. Begitu ya solih-solihah. Yang ketiga, mencabut rumput liar di sekitar tanaman. Nah, pasti kalian tahu di sekitar tanaman kalian ada rumput-rumput kecil. Nah, seperti itu kalian harus mencabutnya ya supaya tanaman kalian tetap terjaga dan subur. Yang keempat adalah memastikan tanaman mendapat sinar matahari yang cukup. Nah, oke solih-solihah. Nah, di sini ada Ibu dan Dayu. Ibu dan Dayu sedang merawat tanamannya, sedang berkebun. Nah, coba kita simak ya. Ibu dan Dayu senang berkebun. Mereka menanam sayuran dalam pot. Pot yang digunakan terbuat dari kaleng bekas. Ibu dan Dayu menyusun pot dengan rapi. Ada pot yang disusun berjajar di atas rak. Ada juga pot yang digantung. Setiap hari Ibu dan Dayu merawat kebun sayuran. Sayuran tumbuh subur dan hijau. Keindahannya membuat suasana rumah tambah indah. Hasil tanaman sayuran sangat bermanfaat. Nah, solih-solihah, tanaman itu bukan hanya memperindah penampilan ya, memperindah rumah. Nah, tapi juga mempunyai manfaat ya solih-solihah, seperti yang Ibu dan Dayu lakukan. Mereka menanam sayur. Nah, sayurnya itu bisa dipetik dan nanti kita bisa memasaknya. Begitu ya solih-solihah. Jadi kita harus merawat hewan dan tanaman dengan aturan-aturan yang ada. Oke, solih-solihah, alhamdulillah. Hari ini kita belajar banyak sekali ya. Nah, baiklah solih-solihah, cukup sekian dari Ustia. Kurang lebihnya Ustia mohon maaf ya. Dan tidak lupa Ustia berpesan, jangan lupa sholat 5 waktunya. Selalu jaga kesehatan ya, dan menggunakan masker dimanapun. Dan jangan lupa untuk murojaah hafalannya ya solih-solihah. Dan semangat selalu solih-solihah dalam belajar. Semoga Allah selalu mempermudah solih-solihah untuk belajar. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.